Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Saumaya dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Purwokerto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lahirnya Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai pada titik terbentuknya BPUPK pada tanggal 29 Mei 1945, yang pada saat itu telah diumumkan nama ketua dan anggotanya. Rajima Widodiningrat ditunjuk sebagai ketua, dan ketua muda dipegang oleh Ichi Bangase Yoshio dan Suroso. Sebanyak 67 anggota dan beberapa perwakilan militer Jepang. Kemudian, BPUPKI mengalami dua sidang. Sidang pertama terjadi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yang pada sidang ini membahas tentang konsep dasar negara, pemerintahan, masyarakat, dan arah bangsa Indonesia untuk merdeka. Pada sidang ini, 3 tokoh mengemukakan gagasan konsep awal untuk dasar negara Indonesia, yaitu ada Soekarno, ada Muhammad Yamin, dan Supomo. Muhammad Yamin sebagai salah satu tokoh pertama kali yang mencetuskan pidato awalnya tentang asas dan dasar negara, sedangkan Soekarno dan Supomo tentang dasar negara Indonesia. Dan pada sidang kedua BPUPK dilaksanakan selama 7 hari, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai 17 Juli 1945. Di sidang kedua ini telah ditentukan beberapa rumusan dasar negara Indonesia, yaitu rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, serta pernyataan kemerdekaan. Setelah tugas BPUPK selesai, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPK telah resmi dibubarkan. Ternyata terjadi ketegangan antara beberapa tokoh Indonesia, sehingga dibentuk panitia kecil yang beranggotakan 9 orang, yaitu terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Subarjo, Kahar Muzakar, A.A. Maramis, Wahid Hashim, Agus Salim, dan Abikusna Cokro Sujoso. Panitia ini dibentuk pada masa reses, yaitu 2 Juni sampai 9 Juli 1945. Pada malam hari, tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 menandatangani naskah yang berisi Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Setelah resmi dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945, dibentuk PPKI yang mendatangkan 3 tokoh, yaitu Regiman, Soekarno, dan Muhammad Hatta. PPKI bertugas untuk mengesahkan dan menetapkan batang Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI telah berhasil mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan pembukaan Undang-Undang Dasar, pengangkatan Presiden dan Wakilnya, serta mengubah Piagam Jakarta menjadi rumusan dasar negara Indonesia Pancasila. Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada saat proses lahirnya Pancasila adalah peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok adalah suatu peristiwa yang terjadi karena ketegangan antara golongan tua dan golongan muda, di mana sehari sebelum proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, yaitu pada tanggal 16 Agustus, golongan muda seperti Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh menjemput Soekarno-Hatta dari Jakarta untuk dibawa ke Rengas Dengklok atau daerah Karawang, tempat terpencil di mana golongan muda mendesak golongan tua untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan tanpa persetujuan atau perizinan dari tentara Jepang. Setelah berunding panjang, terjadi kesepakatan antara golongan muda dan golongan tua, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta diperbolehkan pulang ke Jakarta. Esokan harinya, yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945, terjadi proklamasi kemerdekaan, tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa tersebut, Pancasila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa proklamasi kemerdekaan bukan hanya formalitas negara, tetapi telah disaksikan oleh seluruh bangsa Indonesia secara hikmat sebagai bentuk kemerdekaan bangsa yang beriman kepada Tuhan. Sedangkan pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah bentuk proklamasi kemerdekaan di mana semua bangsa itu memiliki hak yang sama, yaitu merdeka. Dan bangsa Indonesia menolak keras bentuk penjajahan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam merumuskan proklamasi, tokoh-tokoh telah bersatu dari berbagai daerah dan membuat keputusan bersama untuk kepentingan bangsa, dari Sabang sampai Merauke. Keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Sebelum melaksanakan proklamasi kemerdekaan, Soekarno-Hatta berunding dan bermusyawarah dengan berbagai tokoh bangsa Indonesia lain untuk mencapai keputusan bersama secara mufakat, bukan sepihak. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana semangat proklamasi adalah bentuk keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan menjadi negara yang merdeka secara mandiri. Refleksi Pancasila yang relevan untuk saat ini bagi generasi muda yaitu adalah yang pertama, semangat berjuang sebagai bentuk bertanggung jawab dan berani berjuang berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Yang kedua, harga diri dan cinta tanah air, yaitu menghargai perjuangan bangsa Indonesia dengan mencintai budaya sendiri dan menggunakan produk lokal, serta tidak terpengaruh westernisasi atau budaya asing. Yang ketiga, toleransi dan persatuan, yaitu menghargai perbedaan ras, budaya, agama, dan adat, serta menolak isu-isu sosial yang dapat memecah belah bangsa seperti media sosial dan politik. Yang keempat, musyawarah dan gotong royong, yaitu menjalin diskusi, menjalin kerjasama, menerima perbedaan pendapat, dan menghargai perbedaan, baik di lingkungan kelas, sekolah, masyarakat, perguruan tinggi, ataupun komunitas, serta mencapai kesepakatan bersama secara mufakat, bukan untuk pribadi ataupun golongan. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah Pancasila sebagai filter era digital dan globalisasi saat ini untuk memperkuat identitas bangsa dan harga diri, serta sebagai pedoman penerapan kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.